Halo Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kami berharap semua terus tetap baik dan kami menantikan kapan kami bisa kumpul bersama-sama kita semuanya bulan depan dan mulai beribadah wajah ke wajah. Kita akan melihat di dalam Matius 9 pada hari ini, khususnya ini panggilan Matius sendiri. Dan ada dua hal yang sangat menarik dengan Matius. Yang satu, respons dia. Yang kedua, latar belakang dia. Nah, saya akan membaca dari Matius 9 ayat 9 sampai 11 yang berbunyi. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian, ketika Yesus makan di rumah Matius, datang banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Nah, dua hal yang saya merasa sangat menarik dengan perikop ini dan panggilan ini adalah respons Matius. Enggak rumit, enggak lama, simple sekali. Ya, Yesus melihat dia, mendekati dia, dia mengatakan, "Ikutlah aku." Dan responsnya Matius, dia ikut. Terlalu sering kita mempersulitkan panggilan Allah. Aduh, Allah saya nggak tahu ini. Aduh, saya nggak mampu. Aduh, saya nggak bisa. Aduh, gini. Tetapi yang kita dapat pelajari dari Matius dan panggilan dia, simple aja. Kadang-kadang nggak mudah, tetapi simple. Ya, kadang-kadang kita merasa, aduh, saya nggak kuat. Ikutlah aja. Lalu kita melihat yang Matius melakukan hanya yang Yesus katakan. Yesus katakan, "Ikutlah aku." Matius berdiri dan mengikuti dia. Dan saya berharap memang setiap hari kita bisa mengerti panggilan kita sebagai orang percaya, sebagai anak Allah, ikutlah cara Allah. Itu saja, ikutlah jalan Allah. Hidup seperti Yesus. Ikut aja. Dan itulah kesimpulan panggilan anak Allah. Yang kedua, memang Matius dia orang pungut cukai itu, dia ambil pajak dan dia memberikan uang pajak itu kepada negara. Nah, orang-orang itu nggak disukai oleh masyarakat. Karena yang pertama mereka ambil uang dari masyarakat dan kadang-kadang seringkali mereka ambil terlalu banyak. Sepertinya, maaf dulu orang-orang polisi di Indo, tapi saya nggak tahu sekarang, tapi dulu waktu saya tinggal di Indo, kalau ditilang dan harus periksa STNK, itu STNK ku selalu dilipat. STNK ku dilipat karena masuk di dalam dompetku. Lalu dilipat kecil dan ada hampir semua teman kalau STNK harus diperiksa oleh polisi, itu uang 10 ribuan, 20 ribuan itu masuk di dalam lipatan STNK itu. Dan STNK dikasih, diperiksa, dibuka, karena harus dibaca. Waktu dibuka ada uangnya. Kalau ada uangnya, oke lah, jalan aja, bebas. Tapi kalau nggak ada uangnya, lebih rumit, lebih sulit. Aduh, nggak suka. Saya nggak suka itu. Karena itu suap, nggak suka kasih suap sama orang. Tapi kalau nggak kasih uang juga lebih rumit, lebih sulit ditilang atau apa-apa, atau bapak polisi marah atau gimana. Lalu kadang-kadang di Indo, dari pengalaman saya, orang nggak begitu suka polisi. Ada polisi yang baik, ada polisi yang jujur, dan memang saya ada banyak pengalaman dengan polisi yang baik juga di Indo. Tapi ada yang nggak begitu baik, ada pengalaman yang kurang enak dengan polisi juga. Nah, oleh karena itu kadang-kadang orang nggak begitu suka polisi, betul? Nah,
agak mirip itu dengan orang-orang yang ambil pajak ini, pungut cukai ini saat ini, karena mereka ambil uang itu dan orang merasa nggak adil. Lalu kita harus melihat kalau Matius mau makan dengan Yesus, kalau dia panggil teman-teman untuk makan bersama-sama, teman-teman yang datang ada dua jenis. Dua jenis, yang satu, yang pertama pungut cukai seperti dia. Yang kedua, yang Matius menulis, orang berdosa. Lalu orang yang ambil pajak nggak disukai masyarakat dan juga orang yang dianggap orang berdosa. Lalu kedua-duanya nggak begitu baik ya orangnya. Tetapi itulah yang dikumpulkan oleh Matius kalau Yesus mau makan di rumah dia. Nah, siapa yang ada keberatan? Yesus nggak ada keberatan, Matius nggak ada keberatan, pengunut cukai, maaf ya, masih pagi, lidah masih belum bangun. Cukai mereka nggak keberatan, orang-orang berdosa nggak keberatan, cuma satu kelompok orang yang ada keberatan, itu orang Farisi, orang yang dianggap suci, ya, orang yang soleh. Mereka yang ada keberatan, dan keberatan itu orang-orang yang kumpul makan bersama nggak ada yang baik. Tetapi kalau Yesus baik, mengapa dia kumpul dengan orang yang nggak baik? Aduh, mungkin dia nggak tahu, mungkin dia malah nggak pandai, dia nggak punya hikmat. Kalau you seharusnya orang suci, jangan kumpul dengan orang nggak suci. Lalu orang Farisi, mereka cuma melihat yang di luar dan mereka menilai orang dan mereka nggak setuju. Tetapi hal yang kedua yang kita dapat pelajari dari panggilan Matius, orang seperti apa yang Yesus mencari dan menerima. Memang dia mencari dan menerima orang yang akan mengikuti dia. Dia nggak melihat yang di luar, dia melihat yang di dalam. Dan dia melihat kesanggupan yang ada di dalam satu jiwa. Lalu, menurut Yesus, kita semua sanggup. Kita semua sanggup karena kita diciptakan oleh dia. Dan kalau kita mengikuti dia, kesanggupan itu bukan dari kemauan kita, kekuatan kita, latar belakang kita. Bukan. Kesanggupan yang ada di dalam satu orang dari Allah sendiri. Lalu kita dapat belajar dua hal yang sangat penting dari panggilan Matius. Yang pertama, kita semua dipanggil. Yang penting kita ikut aja. Jangan membuat panggilan itu rumit. Hari ini bagaimana you dan I bisa mengikuti dia. Yang kedua, Yesus nggak melihat yang di luar. Kalau dia melihat yang di luar, banyak sekali orang nggak dipanggil, banyak sekali orang nggak layak. Karena mungkin juga kita orang-orang berdosa. Tetapi Yesus melihat kesanggupan yang ada di dalam kehidupan kita. Karena kita terpilih, karena dia mati di atas salib bagi setiap orang. Tinggal kita percaya kepada dia dan mengikuti dia. Karena kita semua sanggup. Lalu Tuhan memberkati. Amin.